Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Afifa Anida dengan NIM 110120259 akan mempresentasikan hasil pengamatan saya dalam pengaruh pengemudi dalam kecelakaan lalu lintas di Indonesia. Yang pertama ada abstrak. Menurut Direktorat Jenderal Perhubungan Darat tahun 2006 dalam Sujanto dan Mulyono pada tahun 2010, pengertian kecelakaan yang bersifat filosofis merumuskan kecelakaan sebagai suatu kejadian yang jarang, bersifat acak, melibatkan banyak faktor atau multifaktor, didahului oleh situasi ketika satu orang atau lebih melakukan kesalahan dalam mengantisipasi kondisi lingkungan. Didefinisikan bersifat multifaktor karena kecelakaan melibatkan banyak faktor yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi. Secara umum, ada 3 faktor utama penyebab kecelakaan, yaitu manusia, kendaraan, serta jalan dan lingkungan. Ketiga faktor tersebut dapat berkombinasi dalam perkerasan yang rusak dan tergenang air, lingkungan sisi jalan yang berbahaya, atau jarak pandang yang terbatas, sehingga terjadi kecelakaan yang fatal. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor apa yang mempengaruhi tingginya angka kecelakaan di Indonesia dengan metode uji statistik. Bab 1. Kecelakaan berasal dari kata dasar celaka. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, celaka adalah selalu mendapat kesulitan, kemalangan, kesusahan, dan sebagainya. Malang, sial, dan kecelakaan adalah kejadian atau peristiwa yang menyebabkan orang celaka. Menurut Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, bahwa kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan yang lain mengakibatkan korban manusia atau kerugian harta benda. Dalam peristiwa kecelakaan tidak ada unsur kesengajaan, sehingga apabila terdapat cukup bukti ada unsur kesengajaan, maka peristiwa tersebut tidak dapat dianggap sebagai kasus kecelakaan oleh Abu Bakar pada tahun 1996 dalam Haryono pada tahun 2013. Di sini saya memakai 2 variabel, yaitu yang pertama ada variabel faktor-faktor penyebab kecelakaan di Indonesia dan variabel persentase kecelakaan di Indonesia dalam 3 tahun terakhir, yaitu pada tahun 2018 sampai 2020. Lalu ada karakteristik variabel. Yang pertama ada variabel kualitatif atau variabel kuantitatif. Pada penelitian kali ini saya mengambil variabel kuantitatif karena kedua variabel tersebut mempresentasikan jumlah yang dapat diukur serta nilainya dapat diurutkan secara logis maupun alami. Lalu ada variabel diskrit dan variabel kontinu. Faktor atau variabel persentase kecelakaan di Indonesia merupakan variabel kontinu karena memiliki karakteristik nilai yang berbentuk angka dan tidak terbatas. Serta faktor pengemudi penyebab kecelakaan di Indonesia merupakan variabel diskrit karena memiliki karakteristik nilai yang terbatas dengan skala 0 sampai 100%. Lalu yang terakhir ada variabel. Skala variabel dengan variabel faktor penyebab kecelakaan di Indonesia dan variabel persentase kecelakaan di Indonesia dalam 3 tahun terakhir adalah menggunakan skala rasio yang nilainya dapat diukur dan jarak antara 2 titik skala sudah diketahui dan mempunyai titik nol yang absolut. Lalu ada metode pengumpulan data. Metode yang saya gunakan untuk mengumpulkan data tersebut adalah metode observasi. Langkah-langkah untuk mengumpulkan data tersebut antara lain yang pertama ada mengetahui di mana observasi dilakukan, yang kedua menentukan dengan pasti apa saja yang akan diobservasi, yang ketiga mengetahui dengan jelas data-data apa saja yang diperlukan, yang keempat mengetahui bagaimana cara mengumpulkan data agar berjalan dengan mudah dan lancar, yang kelima mengetahui tentang cara mencatat hasil observasi. Lalu ada klasifikasi data, yang pertama ada sumber data, dan yang kedua ada implisit dan eksplisit data. Lalu ada macam-macam evakuasi kualitas data, yang pertama ada komplit. Variabel yang dibutuhkan sudah lengkap,
tersedia semua unit observasi yaitu pada tahun 2018 hingga 2020, serta tersedia semua nilai dari variabel pada unit observasi. Berdasarkan jumlah record, data yang dikumpulkan juga memenuhi semua record untuk pertanyaan yang diajukan. Lalu ada evakuasi kualitas data koheren. Data yang dikumpulkan sudah sesuai dengan logika dan memiliki konsisten yang wajar. Konsistensi data antar kabel saling berhubungan, contohnya antara tabel angka kecelakaan di Indonesia dengan tabel faktor penyebab kecelakaan di Indonesia. Lalu ada kualitas data korek. Data yang dikumpulkan dapat diverifikasi kebenarannya karena data-data tersebut dikumpulkan dengan metode observasi yang dikumpulkan secara berkala oleh badan resmi dan legal. Lalu ada evaluasi kualitas data accountability. Yang bertanggung jawab data adalah lembaga yang menerbitkan data tersebut dari pihak-pihak yang mengambil data untuk kebutuhan penelitian dan pihak yang mengambil data harus mempertahankan kebenaran dan keoriginalan data. Lalu ini adalah tabel data yang saya gunakan untuk data analisis ini. Di sini ada jumlah kecelakaan dari tahun 2018 hingga 2020. Ada beberapa tempat ada di Tol Jagorawi, Tol Jakarta Tangerang, Tol Jakarta Cikampek, serta Tol Jakarta Tangerang dan Tol Cawang Tomang Cengkareng. Lalu di sini ada jumlah korban yang meninggal, lalu di sini ada jumlah faktor penyebab. Yang pertama ada faktor penyebab pengemudi, lalu yang kedua ada kendaraan, yang ketiga lingkungan, dan yang keempat itu adalah hal-hal yang tidak diketahui. Dari data yang sudah saya ambil ini dapat dilihat dengan jelas bahwa jumlah kecelakaan di Indonesia banyak dipengaruhi oleh faktor pengemudi, bahwa faktor kendaraan, lingkungan, dan faktor tidak diketahui itu jauh di bawah faktor pengemudi. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa dari hasil data di atas bisa dilihat dari perbedaan nilainya yang signifikan menjadikan penyebab tingginya angka kecelakaan di Indonesia adalah karena faktor pengemudi. Kesimpulannya adalah jika kondisi lain pada pengemudi yang sering menyebabkan kecelakaan adalah pengemudi karena mengantuk, mabuk, lelah, tidak terampil, tidak tertib, dan menggunakan telepon seluler saat berkendara, itu sangat tidak disarankan. Jadi jika kalian ingin berkendara lebih baik, istirahat dulu agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan kata, ataupun data yang kurang, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.